Ya, satu ekor di atas. Hud, kamera Hud. Hah? Kamera itu di ujung. Dua ekor ujung sana. Ini bagus kok diambil. Tuh di ujung. Ujung tanaman apa? Ujung pohon. Lurus Bu, jam 12. Di Bali ini kan merupakan perpaduan antara Sunda Besar sama Wallacea, jadi cukup unik. Jadi yang ada di Sunda Besar ada di Bali, yang sebagian juga ada yang Wallacea ada juga di Bali. Dan beberapa jenis yang memang cukup rare, maksudnya sudah dianggap punah dan atau dianggap sudah terancam punah yang memang sangat susah ditemui di alam. Seperti contoh pergici pelangi, lalu ada jalak tunggirabu yang sekarang kita lagi mulai giat untuk melakukan pendataan. Come on. Coba ambil berapa frame. Itu dia. Ya, ini cukup jauh juga. Di lokasi ini kami sudah memantau hampir sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Jadi kita untuk watching ya, tapi kalau untuk lebih spesifik ke jalak putih mungkin sekitar 3 tahun berjalan. Suara yang jalak putih itu sendiri. Tahu dia tengger. Di kanan kiri kan. Terpantau 1 ekor. Saya coba scanning apakah di sebelah sebelahnya. Kosong. Ya, jam 2:30 baru ketemu 1. 2020 kalau nggak salah, yang itu satu pohon kita 19 ekor. Gitu. Cuman nggak tahu mana mereka sekarang. Apakah itu tersebar di daerah situ memang sudah nggak terpantau atau kan? Ya kalau lihat ya semakin hari ya semakin parah, menurun. Kalau menurut informasi beberapa orang itu ya memang banyak sekali orang khusus untuk itu karena harganya juga lumayan menggiurkan. Dapat siapa namanya? Ini jago juga. Lempeng. Tadi. Oke. Ini apa? Kualitasnya 10 kali ya. Nah, bener ya linci ya. Tapi ini cuma kelihatan. Tapi ini kumar. Dua. Yang agak besar. Mana nggak kelihatan? Biasanya ada memang sampai hari ini ada nanti. Ya.
Burung jalak putih adalah burung endemik Indonesia, yang mana dia punya 3 subspesies, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Jadi rasnya, subspesiesnya ada 3, dan Bali punya salah satu ras yang hanya ada di Bali saja. Di mana diketahui sekarang cuma tersisa 2 tempat saja yang ada gitu, di Taman Nasional Bali Barat dan juga Bali Selatan. Mana ya? Masa di bawah? Red. Oh, itu. Oh, itu di atas, Sam. Bangunan yang sana. Nah, bawahnya. Ada 2 ekor. Kepalanya agak sulit. SKJB, BB, ngek. Ambil coklat, itu kan. Itu ada ngek. Deket apanya, atas pasti. Oh ya, saya lihat. Di gubuk itu, Gubuk, bambu, iya bambu. kanannya apa kiri? Bawahnya sekitar dari tempatmu tuh lurusannya ke yang kelihatan villa-villa itu loh. Jalan villa itu loh. Ada 1 ekor tuh, lihat 2 ekor sekarang ya. Buset jauhnya. Oke. Nggak minimal tahu tuh lokasinya. Kemarin itu di Oh, pantesan aku duduk di tempatnya. Kayak burung kacamata suara cerit, Nah, cerit. Burung tapi madu suaranya. kacamata itu mas kalau udah jadi mas mahal mas. Lah iya, tapi kan suara cuma gitu aja. Cerit, cerit, cerit. Jadi kalau nangkap jalak gitu pakai jaring atau gimana Pak? Nggak, saya ngambil dari sangkarnya mas. Oh langsung diambil. Iya, ngambil dari sangkarnya dulu. Dari lompal lah. Masih kecil. Masih kecil, saya masih bulu baru tumbuh itu tak rawat. Gitu. Kalau udah gede dicuri orang. Iya. Oh, berarti Eh, sempat lama di sini. Lama di sini hampir ngerewek dah. Oh. Hampir bunyi bagus lah gitu. Sampai lama di sini. Ada 1 tahunan mungkin. Memang rencana ndak mau dijual sama saya. Nah. Bali dan juga Jawa itu mempunyai budaya yang mirip begitu, masing-masing keluarga ataupun kepala keluarganya itu senang sekali memelihara burung di rumahnya, ataupun akhirnya mereka juga mengikutkan burung piaraan itu ke dalam kompetisi-kompetisi lomba burung berkicau misalnya. Dan kompetisinya ini juga ada trennya untuk masing-masing
masing-masing spesies. Mungkin tahun ini spesies tertentu yang akan sedang dinaikkan, tahun berikutnya spesies yang lain lagi, naik turun antara masing-masing spesies. Ketika spesies A yang sedang kompetisinya banyak di mana-mana, maka biasanya juga akan ikut tuh trennya di alam, spesies A ini akan semakin menurun juga populasinya. Jala putih ini saat ini juga semakin menurun karena dia juga menjadi salah satu incaran kompetisi burung berkicau. Semakin banyak orang memelihara burung, lalu dikonteskan menjadi semacam ajang untuk dilombakan, itu akan mengurangi populasi burung di alam. Karena makin hari ketika gagal mereka mengkondisikan burung ini supaya bagus, mereka ambil lagi di alam. Secara nggak langsung mereka beli di pedagang. Pedagang juga ada pemburu yang store. Berbagai macam formula berbagai macam cara yang kita pakai, jadi dari hal yang melarang keras sampai mau kita berantem seperti itu, lambat laun semakin ke sini metodenya itu akan berubah. Jadi kita nggak bisa kita keras terhadap mereka karena mereka sebenarnya antara tidak paham dan kebutuhan. Burung jala putih itu dia pemangsa insek atau serangga, dan juga dia senang sekali makan ulat, dan dia juga bisa makan sedikit biji-bijian, buah, fresh water atau air tawar yang baik untuk minum dan juga mandi, membersihkan badannya. Kemudian mereka butuh lubang untuk bersarang. Jadi kalau di Bali Selatan biasanya menggunakan lubang-lubang tebing dari tebing yang berada di Bali Selatan. Itu loh Kak, ada pagernya Kak, orang butuh mancing waktu itu. Ini Kapan? dia masuk ke sini. Yang sebelah kanan. Kan sini kan ada curugnya lagi tuh. Mungkin nih kita kalau dari sana kan. Tapi jauh juga dari sana. Jauh banget ya. Ya kita terbang lah. Itu di bawah apa? SAB adalah sebuah komunitas pecinta wildlife untuk mendokumentasikan burung ataupun satwa liar lain yang ada di Pulau Bali. Kami semua berbeda dari latar belakang, ada yang dari fotografer basicnya, ada dokter hewan lain juga, ada bahkan yang pemburu berubah menjadi pemburu foto. Tadinya dia pemburu burung menjadi pemburu foto.
Dan kami saat ini sedang diminta untuk membantu Yayasan Konservasi Indonesia dan juga BKSDA Bali untuk mensurvei distribusi dari jalak putih ini di Bali Selatan. Kenapa kita punya alasan bagaimana kita begitu getol untuk memotret burung? Kita berpacu dengan kepunahan. Jadi kita tidak tahu hari ini kita dapat objek itu mungkin 2 hari, 7 hari sudah habis atau sudah hilang. Kita masih bisa mendokumentasikan itu. Minimal ini loh. Ternyata dulu pernah ada jenis ini. Coba dulu ada terulek Jawa. Kita punya fotonya. Selama ini tidak ada punya fotonya. Yang ada offsetan di Belanda di museum. Tahun 95 saya mulai bertanya-tanya bagaimana saya bisa bergabung untuk ikut serta melakukan aksi langsung membantu satwa liar atau habitat yang ada di Indonesia. Karena berdasarkan kecintaan saya terhadap alam, ketika saya naik gunung, berkegiatan di alam bebas, itu menjadi sebuah pertanyaan. Tahun 98 dari Brawijaya itu ada kayak seminar itu salah satunya tentang satwa liar. Mereka mengundang salah satu pembicara yang cukup ahli di bidangnya untuk satwa liar. Jadi selepas waktu itu kalau nggak salah saya habis main konser di suatu tempat, masih pakai jaket full spike gitu ya, rambut acak-acakan berwarna merah, pakai sepatu boots tinggi, udah setengah mabuk juga dikit. Jadi datanglah ke kantor pagi-pagi. Namanya KSBK, Konservasi Satwa Bagi Kehidupan. Itu cikal bakalnya yang sekarang jadi Profano Indonesia. Saya mau bertemu dengan Rosek Nur Sahid, karena pimpinannya, direkturnya itu. Itu pada heboh di kantor itu. Pada melihat, ada apa ini, ada anak pang sini. Wah ini ada apa, ada masalah apa gitu-gitu. Kasak-kusuk di jendela kaca itu, saya lirik aja, diem aja, cuek aja. Udah. Akhirnya datanglah. Kalau saya menjadi anggota, apa yang bisa saya lakukan? Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan. Tetap berkarya dan tetap semangat. Gara-gara pang itulah akhirnya saya terjerumus ke dunia satwa. Jadi kalau dunia satwa akhirnya membuat saya pang, itu kebalik. Pang itu yang membentuk saya jadi seperti ini gitu. Itu saya disesatkan ke jalur yang benar. We